Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Diego Simeone diam-diam menghanyutkan membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen. Di awal musim sempat dianggap sebelah mata, tapi kalau kita lihat dari hasil pembeliannya, ini ternyata efektif semua. Gallagher, Alvarez, nama-nama lainnya juga makanya kita ngelihat juga, wah kok bisa tune in ya ternyata ya di skemanya. Ini gara-gara sebenarnya fans Barcelona udah mulai sombong. Wah, Jumawa kan ngecengin Real Madrid, Madrid, habis Atletico. itu juga Atletico kayaknya nggak mungkin. Udah mulai Jumawa, tapi ternyata lembek juga. Iya, ternyata ujung-ujungnya lembek juga, nggak kuat kayaknya. Fans Terlalu MU berat lagi fans gitu Barca. biasanya. Nggak apa-apa. Karena kan Kondisi. katanya Madrid sama MU itu satu. Sohib. Katanya. Arsenal, Barcelona. Barcelona ya? Barcelona. Nah, lo ngelihat Diego Simeone nih Iya. dari Rijal dulu aja. Ngelihat bagaimana dia bisa, kan orang tuh lagi fokusnya sebenarnya Barca sama Madrid. Yeah. Always. Madrid ya kan yang kayak Mbappe tolol nih apa segala macam, offside mulu apa segala macam. Yeah, Tapi betul, akhirnya betul. mereka berhasil nyelip gitu Yeah. untuk Diego Simeone. Nyalip gitu ya. Untuk persaingan untuk juara La Liga. Nyelip. Lo ngeliatnya apa sih yang spesial Atletico di musim ini? Selayaknya Atletico bersama Simeone pada umumnya gitu. Iya, Dari iya. segi pertahanan, gue rasa di musim ini balik kayak Simeone yang gue kenal lah dibandingkan musim-musim sebelumnya. Dimana yang musim lalu di musim 2023-2024 itu gue ngerasa ini kok defense-nya sangat nggak Simeone ya. Dalam artian dia dalam satu musim kebobolan itu 43 gol, yang padahal sebelum-sebelumnya ini angka yang mereka nggak sampai segitulah biasanya kebobolannya. Oke. Tapi di musim ini dengan kedatangan beberapa pemain baru, abis itu di belakang juga kembalinya konsistennya si Jose Maria Gimenez, dan sejauh ini musim ini mereka 9 clean sheet ya, terbanyak dari Gokil. pesaing-pesaing lainnya, membiarkan lawan juga cuma nyetak belasan gol doang, terdikit juga di La Liga. Menurut gue dari segi faktor defense mereka kembali ke setup ala-ala Simeone banget, solid lagi di sana. Dan mereka ketika jadi juara pun juga caranya begitu, bukan yang tiap game itu menangnya solid, menang 2-0 3-0, Main tapi ya keras aja kan? 1-0 2-0 cukup, main keras, jangan kebobolan. Iya. Udah amanin tuh juara ketika musimnya Suarez. Dan di musim ini mereka ngelakuin itu lagi. Dan tadi Fai udah sempet nyinggung di awal musim dipandang sebelah mata, dan emang bener. Dia start itu berebet-berebet kan sebenarnya. Di liganya berebet, di UEFA Champions League juga mainnya agak mengkhawatirkan. Tapi setelah itu di bulan Oktober sampai sekarang konsistensinya benar-benar meningkat, dan mentalitas mereka banyak banget gol di menit 90 itu menurut gua karakter mereka emang bagus banget sih. Pemain-pemain juga meningkat, salah satunya Griezmann, dan nggak lupa Gallagher tentunya. Pemain yang sangat-sangat Simeone banget kalau gue bilang musim ini. Padahal kan kalau di Inggris kayak jadi badut gitu Iya, dia. badut Kayak banget itu waktu pemain. Euro juga pas dia dimasukin sama Southgate, iya, bener. woi ngapain lu masukin Conor Gallagher? Pakai apa gitu? Nggak ada Pakai apa? kemarin Apa di ternyata lapangan. tapi dia tuh Ngotot mainnya. suitable buat di La Liga gitu, apalagi buat di Atletico. Iya, itu Nah, lo bener ngeliatnya banget. gimana? Sebelum gua jawab ke situ, mungkin apa namanya tadi Rizal bilang bahwa setup bertahan dulu, zaman setup bertahan pakai 5 back, Jal. Sekarang pakai 5 Berani back, ya? Witsel di tengah. Berani Iya, ya. Sekarang Witsel di 4 tengah. justru lebih fokus ke nyerang. Yes, kebobolan, cuman kebobolan bertahan lebih bagus. Oblak yang udah tua pun Musim ini hidup lagi deh. Tapi luar biasa Musim banget. ini lahir lagi. Lihat Barcelona. waktu game lawan Barcelona. Wow. Numpuk di belakang? Enggak. Di depannya ada, di tengahnya biasa, belakang juga cukup gitu, nggak yang ultra defensif lalu sekali dua kali melakukan serangan balik. Ya Atletico sekarang nggak ngoyo, nggak yang kita harus maksimal secara apa namanya performa, tapi menang gitu. Dan ini juga harus diamini dari hasil minor dari Barcelona dan juga Real Madrid. Iya, betul. Dan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Atletico, dan nggak menutup kemungkinan hasil ini kalau mereka konsisten ya bisa bicara jauh lebih banyak gitu di liga. Kalau dia di Champions League Eropa, belum lah, di Eropa belum lah. Cuman dari segi permainan juga mereka luar biasa. Datangnya tadi pemain Gallagher, kenapa mereka bagus? Gallagher menjadi pemain Inggris pertama dalam 101 tahun yang bikin gol di Atletico. Gokil. Trippier pernah main di Atletico, Tapi nggak orang pernah Inggris. gol, Dia set piece taker yang bagus juga, tapi nggak pernah bikin gol. Gallagher datang, dia bilang bahwa gua sangat amat dicintai di sini. Iya, ya bener. Berarti Iya, dia dia nggak sangat- dicintai di sana dong, di ini ya. dibully. negara sendiri, ya. Sambutannya bagus banget di Atletico kemarin. Sambutannya luar biasa banget. Dan gimana dia ngerasa, tadi Mardel di episode sebelumnya bahas soal environment. Ini benar-benar environment yang cocok dengan apa namanya dengan Gallagher. Gimana dia pemain yang nggak pernah berhenti lari, napasnya luar biasa. Dia bermain dalam 3 midfield, dia bermain kiri luar. Tapi dia bermain paling advance ke depan. Dia bilang ini memberikan kebebasan gua untuk bermain, dan Diego Simeone bilang dia pemain yang pandai untuk ngasih space. Itu benar-benar hal yang mungkin hilang dari Atletico beberapa musim terakhir gitu. Dan
gimana space-nya dimanfaatkan oleh pemain-pemain lain juga luar biasa. Griezmann, Sorloth ini buat gua Itu. dua pemain yang cukup kerasa. Sorloth sih gila sih. Iya, Dia Villarreal dulu ya sebelumnya. Villarreal, Ya, ya. Impact-nya berasa. Cukup impactnya cukup berasa dari kemampuan seorang Gallagher bikin space di depan. Belum pembelian yang luar biasa dari Gallagher juga gitu. Jadi Gallagher, Alvarez juga. Alvarez. Julian Dia pemain yang mungkin dianggap sebelah mata di City, tapi di Atletico dia dapat environment yang Cukup luar biasa improve juga, nggak menurut cukup lo? improve juga walaupun nggak yang langsung Ya, wah ya, improve ya. menunjukkan tajinya, Menurut tapi buat gua dia untuk pemain baru ya yang masih adaptasi dengan lingkungan baru, buat gua above par sih. Kalau Alvarez menurut gue dia tuh tipe-tipe pemain yang nggak pernah tampil kalau istilah rating ya, nggak pernah yang levelnya 5 atau 6, nggak pernah yang levelnya 9 atau 10 juga. Konsisten, Tapi setiap game dia ngasih lu tuh 7 atau 8 gitu ratingnya, dan itu dia bisa ngelakuin itu setiap pertandingan. Dan yang terpenting yang menurut gue City ngerasa kehilangan juga dari segi ketersediaan dia. Dimana musim Ya. lalu walaupun dia katanya nggak dipercaya sama City, tapi buktinya dari 38 game Premier League dia tersedia dari 31 pertandingan, which is mayoritas game dia tetap main gitu bersama City. Dan di musim ini dia selalu tersedia juga, dan terbukti Griezmann secara partnership bersama siapapun di depan cocok-cocok aja gitu. Mau sama Alvarez, habis itu Sorloth datang dari bangku cadangan pun tetap perform juga Griezmann, dan tentunya pemain-pemain lain juga performanya bagus juga sih. Selain Alvarez kan ada juga datangin mereka musim ini Lenormand juga cocok kan dia Lenormand. pemain yang punya pengalaman di La Liga udah nyaman banget lah. Dan ditambah justru yang surprising Longley sih menurut gua. Longley tiba-tiba hidup lagi ya? hidup lagi bersama dia, dan istilahnya di musim ini bersama Simeone banyak pemain yang hidup lagi lah karirnya. Setelah sebelumnya itu sempat dipandang kayaknya udah nggak survive lagi di bola modern, tapi ternyata hidup lagi. Kedalaman semua di squad musim yang ini. menjadi salah satu kekuatan Dalam dia dari squadnya. Atletico Madrid ya kalau kita ngelihat. Bahkan sekarang rataan poin dari Diego Simeone ini sudah menyamai di dia saat waktu juara di tahun 2020-2021. Gokil. Jadi ini menjadi secercah harapan juga bagi Atletico. Tapi masalahnya Barcelona, kita pindah ke Barcelona. Atletico punya kedalaman squad, tapi Barcelona nggak punya kedalaman squad. Masalah klasik ini Sempat harus manis diatasi di awal seperti apa? gitu kan, tapi ternyata Hansi Flick kayaknya kalau gue bisa katakan buntu itu Iya. bisa menyimpulkan gak di Hansi Flick Harusnya bisa buntu mungkin ya saat ini untuk gitu ya. saat ini betul. Cuman gue justru bingung dengan Barcelona kenapa mereka bermain seperti dalam belakangan terakhir. Kalau mereka bermain pakai offside trap ya mereka bermain seperti itu terus gitu. Hal yang mereka lakukan gitu. Ternyata sekarang offside trapnya Barcelona udah mulai kebaca sama lawan gitu, dan cara ngalahinnya begini. Masing-masing pelatih punya cara menghadapi Barcelona gitu. Cuman dari kualitas gue sih nggak pernah meragukan Barcelona. Gue nggak pernah meragukan bahwa makanya gue bilang kaget gue bisa Barcelona seperti ini gitu. Makanya waktu menghadapi Barcelona pun kan Atletico unggul sampai menit-menit akhir sekali gitu kan. Iya. Di akhir Last minute. serangan balik. Last minute. Jadi ya buat gue ada yang salah dengan tim ini. Nggak tahu apa peran Frankie De Jong masih kepake atau enggak di tengah. Cara mereka bertahan gue ngerti ada yang salah. Sebenarnya ada yang bagus. Pemain yang gue nggak suka tadinya sekarang cukup improve, Kunde. Ya, Oke, sekarang mereka dia maju ke depan untuk membantu punya Fashionnya makin improve juga dong. terlalu Iya, berlebihan iya. kadang-kadang. Pedri lagi-lagi menjadi pemain yang selalu. Pedri top notch. Iya. Makanya gue bingung. Mungkin Rizal punya jawaban yang beda. Cuma gue sih bingung kenapa Barcelona bisa begini. Tapi gue cukup kaget sih ya akan betapa jomplangnya kualitas Barcelona ketika ada Lamin dan gak ada Lamine Yamal gitu. Performa mereka Gue kalahnya ngarepnya Jal. apa tuh? Garnacho tuh kayak Lamine Yamal. Kembali kayak MU lagi. Miris gue ngeliat. Iya masalahnya kan mereka kan pemain terbaik dapat kategori nominasi Iya, segala macam. Maksud gua Lamine Yamal juga di level itu. Iya. Rakitic juga di level itu. Oke, baliklah ke Barcelona lah. Barcelona itu kualitasnya jomplang banget ketika ada dia. Bentar, gimana? Sampai Gua batuk. Masuk Garnacho. nominasi bro, pemain muda terbaik bro. Yamal dari seorang Iya. Garnacho. Nggak mungkin. Lamine Yamal, Kobe Mainu, Garnacho ya balik lagi. Lagi Lamine Yamal. Terlalu Pemain berlebihan. egois gitu. Terlalu berlebihan. Tapi Berlebihan. Barcelona itu dan lawan Atletico ini kan Batuk. nambah rentetan hasil negatif mereka ya dalam 5 match 6 pertandingan terakhir. Tapi kalau gue bilang match paling dominan mereka dibandingkan sebelum-sebelumnya justru pas lawan Atletico gitu. Iya. Dari segi serangan lebih membaik, tapi ya lagi-lagi sesuatu yang biasanya nganterin mereka kemenangan di awal musim, mereka biasanya nyerang jadi gol. Tapi belakangan nyerang buntu gitu kejadiannya dan belum bisa ngatasin masalah tersebut. Dan gua rasa kalau dari segi kebobolan dari awal musim mereka sebenarnya kebobolan juga. Ya. Mereka tuh menang emang dominan banget, nyetak 5 gol, 6 gol, tapi tetap ada aja kebobolannya gitu. Kebobolan 1, kebobolan 2, dan sekarang apesnya kebobolannya tetap jalan, tapi lini depannya lagi nggak bisa nyelesain peluang. Jadi gua rasa ini faktor-faktor yang ini lagi terjadi ke Barcelona. Iya. Tapi apakah dikatakan krisis? Gua rasa mereka belum krisis sih. Mereka tetap ngejalanin taktikal yang sama,
identitas permainan masih sama tapi outputnya aja lagi beda. Tapi Ya, kenapa jadi krisis, Jal? Karena bakal ada tim-tim yang menghadapi Barcelona bertahannya kayak begini nih seperti Atletico. Template-nya jadi Template benchmark-nya. ini kalau bisa diaplikasikan ke tim lain, ini bakal bahaya buat Barcelona. Karena Barcelona menciptakan peluang untuk Atletico banyak banget. banyak banget. Backnya bagus, Ian Oblaknya juga bagus hari itu. Nah, mungkin ada tim-tim lain yang kayak demikian juga bisa diaplikasikan. Kalau itu kejadian, baru jadi krisis. Dan kalahnya kan juga salah satunya yang lawan tim yang notabene seharusnya bisa dikalahin banget lah, kayak Las Palmas itu. Iya lagi. Nah, kalah itu kan Kalah 0-1 ya, apa 1-0? 2-1 dia 2-1 kalahnya. ya. Itu sesuatu yang mengherankan juga kan bagi Barcelona. Tapi gue rasa ini jadi musim yang tamparan keras banget bagi Barcelona dan Hansi Flick dengan di tengah dominasinya. Tapi kita harus ingat leading ketika menang lawan Madrid 12 tuh poin loh. poinnya gila loh, 9 bahkan sampai 12 juga kan. Gokil. Karena Madridnya nggak main. Tapi sekarang udah mulai kekejar, bahkan udah nggak bisa berharap sama hasil sendiri juga kalau untuk bisa balik ke puncak lagi harus bersaing sama 3 tim itu kan. Dan Nah, gua rasa Madrid sampai akhir musim bakal 3 ini sih. Itu gimana? Kalau Madrid apakah sekarang sudah membaik dengan sepertinya Mbappe sudah Ya. menemukan kembali magisnya? Bahkan Ancelotti udah ngomong inilah Mbappe yang sesungguhnya. Wah, Iyalah, karena Mbappe di situ mainnya, Iya. di tempat ada Vini. Saat ada Vini, sulit dia main. Karena itu mereka nggak bisa di pairing kayaknya ya. Karena posisinya Del, kalau Mbappe seorang CF, ada seorang Vini, Vini, mungkin enak. masih enak, Iya. gitu kan. Tapi emang kelebihan Mbappe adalah dia running from the wing, gitu kan, menciptakan peluang sendiri, shot jarak jauhnya cukup bagus. Nah, Sedangkan kalau ditaruh di CF atau di ST Nah. nggak bisa tuh. Cara larinya dia. Iya, satu hal yang belum gue lihat ada dia link up dengan pemain lain. Itu gue belum lihat sejauh ini. Tapi kalau kualitas finishing dia meningkat sejauh ini. Cuman kalau dia link up, dia crossing ke tengah ngasih umpan, mungkin Rizal ada jawaban lain. Cuman gue belum lihat dia link up dengan pemain yang cukup oke gitu. Kalau dia dibantu sama pemain lain, which is good, ya gue lihat itu gimana sekarang Bellingham juga cukup oke lah, kita bantu nih orang lah gitu kelihatan. Cuman ya ini masih gue tunggu saat Vini balik apa yang bakal terjadi. Ini emang tim yang bisa dikatakan improve banget dalam sebulan terakhir sih ya. Walaupun kemenangannya belum yang sempurna Karena gitu. kualitas Mereka pemain kan, bukan karena kualitas pelatih kan. kualitas dua-duanya lah. Oh, dua-duanya. Ancelotti bisa nemuin masalah loh ketika di Oke. Oktober November kemarin rasanya Madrid aduh susah banget ini, kalah dari Clasico, kalah dari Liverpool di Anfield, rasanya solusinya susah banget, tapi ternyata 1 bulan terakhir ketemu juga gitu solusinya. Dengan beberapa kali dia mainin Arda Güler dari awal, terbukti hasilnya bisa positif. Sekarang diparkir lagi, pemain-pemain yang tadinya harus ngalah sama si Arda Güler tapi udah bisa perform lagi dan bahkan mempercayakan Ceballos di tengah itu kan sebuah ujian juga gitu Ancelotti untuk bisa nurunin dia, tapi terbukti bisa perform. Dan Valverde menurut gue masih jadi pemain paling penting bagi Madrid di musim ini sih dibandingkan pemain-pemain lain, tapi yang paling krusial menurut gue di musim ini Ya poros Valverde. setelah nggak ada Toni Kroos, Modric juga sudah menua gitu Betul, kan ya. walaupun perannya jauh berbeda tapi apa yang dia tawarkan di atas lapangan tuh benar-benar Nggak begitu dibutuhin kelihatan. banget. Betul, dan Dari sekarang kamera nggak begitu kelihatan. terakhir 2 game terakhir golnya spektakuler banget yang dari luar kotak penalti dan dua-duanya outputnya sama jadi gol. Gue rasa ini masih jadi pemain terpenting dan gue harap Madrid bisa ngelanjutin performa kayak sebulan terakhir. Biar seru 3-3 jalur begitu. Kalau di FIFA tau kayak apa? Apa? Power shot plus itu. Power shot pula. Kayak Bang Gary mainnya begitu. Bang Gary itu biasanya pakai gitu. gitu. Jadi kalau misalnya Fa yang lihatnya Madrid tuh bisa konsisten kan ya sesuai dengan judulnya Abrar. Nah itu juga maksudnya karena mahkota kedalaman squadnya sebenarnya bagus, tapi tadi ada satu permasalahan. Bagus sebentar. Lumayan lah dibanding dengan Kalau Barcelona ya. Mbappe diganti, Vini diganti, siapa yang mau ganti? Tapi kalau dibanding dengan Barcelona dengan itu jauh lebih timpang mahkota kalau Iya, gua bagus bilang. pun enggak. Madrid pun Walaupun tipis. Madrid tipis ya. Madrid Kualitas tipis. gue bilang ada, ini ya. gimana nih? Bagaimana cara 3 tim ini bisa sampai ke titel juara? Karena kalau kita ngelihat mahkota La Liga ini sekarang kontendernya banyak juga mahkota di mediocre. Ada Real Sociedad, ada Villarreal, Sevilla yang sekarang terperosok. Bilbao. Iya, Bilbao juga. Sevilla yang peringkat Tipis-tipis ya. 14 kemarin lawan Atletico ngegigit loh sebenarnya. Iya, benar-benar. Ini Villarreal bisa juga ngeri-ngeri sedap nih. Masih ada nyimpan 1 pertandingan. Atletico sama El Real juga masih nyimpan 1 pertandingan sama-sama. Barcelona 19. Iya, Ini Atletico kayak Madrid. Gue pengen Atletico juara loh. Atletico juara lagi Gue ya. pengen Atletico juara. Gue ngerinya ngeliat faktor defense mereka sih. Karena Defense kalau ya. mereka udah defense kayak begini tuh benar-benar Atletico udah cara mereka banget gitu untuk Ya, bisa meraih berarti hasil di pakai cara begini. Simeone itu tuh berevolusi dan dia sebenarnya taktiknya tuh akhirnya bisa evolve gitu. Iya. Sebagai pelatih dengan gaji termahal juga kan Diego Simeone. Betul. Jadi Iya, kalau gua pengen menurut jebret tim nih untuk persaingan 4 besar lah kira-kira yang menutup tahun baru di peringkat atas
itu siapa di La Liga? Coba kasih tahu di kolom komentar. Gue tahu nih sekarang untuk fans Madrid tuh kayak lagi senang banget tuh. Si Ali Akbar, Kevin Kax tuh lagi senang banget ya bersama Dia Madrid. Siapa? Madrid ya. Bersama si siapa yang cewek yang olah bola tuh satu lagi tuh. Oh iya. Oh, Ya, iya. itu terus juga yang Barcelona malah sekarang Apip masih kedengeran gak sih Barcelona? Tiarap dulu kayak Tiarap dulu ya. Kemarin gue ngeliat Apip kayaknya lagi nyari diskon kayak di mall. Oh iya, udah nggak fokus di bola ya dia. Ya udah, berarti Brar ada lagi Brar? Ada lagi? Cukup. Cukup ya untuk pembahasan ini. Tim Ya. juga boleh ya kasih prediksi lah di kolom komentar kira-kira La Liga ini kedepannya bakal seperti apa nih. Ada 3 kuda pacu, ada Atletico, ada Barcelona, ada Real Madrid. Kira-kira siapa ini yang bisa ngeraih juara nanti di akhir musim. Terima kasih Bang Mardel. Terima POV kasih, dari Fai. Manchester ya sangat-sangat berguna sekali buat kita semua. Mantap. Bang Aldi terima kasih banyak Berangkat juga. dong Call Trevor. Waduh. Biar 25. tahu. Ya. 2025. Gas, Biar gas. tahu. Ikut dong, Bang. 2025. Ngonten dulu makanya. Oh ya siap. Terima kasih juga buat Rizal, terima kasih juga buat PT Kasih, Misindo Fai. Visual Pertama dan juga Awi. Kalau kalian mau nonton KPI bisa banget, besok bakal tayang videonya dan juga pertandingan-pertandingan dari di Juara 2 Pedal bisa kalian langsung saksikan di YouTube dari Jebret Media. Happy weekend Jebret Team. Bye bye. Ciao. Come on Arsenal. And... Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.